Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Andreza Mahdintara, NIM A1C021113. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi semester 1 kelas C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan mata kuliah Kewarganegaraan yang berjudul Identitas Nasional. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna sebagai pembeda dari yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena berbagai kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Secara istilah, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara yang dapat membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, dan karakter khas suatu negara. Sedangkan dalam konteks negara tercermin dalam simbol kenegaraan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis yang terletak di wilayah Asia Tenggara sehingga mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan sejarah yang dimiliki bangsa. Ketiga, faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Persatuan tersebut tidak seharusnya dapat dihilangkan keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat. Namun, dan dari situlah lahir istilah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang keempat, yaitu faktor pendorong, meliputi komunikasi dan teknologi. Yang kelima, faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa birokrasi yang tumbuh dan yang tumbuh dari sistem pendidikan bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Tetapi masing-masing suku yang ada masih tetap menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Keenam, faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi pencarian identitas dan penindasan seperti yang diketahui bahwa Indonesia pernah dijajah ratusan tahun oleh bangsa asing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional adalah satu, identitas fundamental. Bisa dijadikan sebagai hal yang pokok yang menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Identitas fundamental memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan ideologi. Yang kedua ada identitas instrumental. Sebagai sebuah alat atau media, identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas ini bersifat alami karena tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau yang ribuan. Yang keempat atau yang akan kami bahas selanjutnya itu sifat dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu ada bendera Indonesia. Menurut pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah yang berarti berani, putih yang berarti suci.
Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. 3. Lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Semboyan bangsa Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga, yang bermakna walaupun Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa, mereka tetap satu, yaitu Indonesia. 5. Lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. 6. Dasar falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara yang terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Bentuk Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Dan terakhir, sistem Indonesia. Sistem di Indonesia adalah demokrasi dengan sistemnya menunjang kedaulatan rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.